Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi di dalam video ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bakir Ramdan dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan saya dari kelas 2A. Konsumsi secara etimologi, konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu consumption, yang berarti menghabiskan atau mengurangi kegiatan yang ditujukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam konsumsi, istilah yang digunakan untuk pelaku dalam melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Terus tujuan dengan adanya konsumsi diantaranya adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan jasmani, contohnya seperti makan ataupun minum. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan rohani, contohnya untuk menyaksikan hiburan ataupun merefreshing diri lah. Yang ketiga itu untuk mendapat penghargaan dari orang lain, contohnya ketika kita membeli mobil mewah, kita pasti ingin mendapat penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Dan untuk mengurangi bahkan menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa tersebut. Nah, tentunya ada beberapa faktor nih yang memengaruhi seseorang dalam mengonsumsi, yaitu yang pertama ada pendapatan, lingkungan sekitar, pola hidup, tingkat pendidikan, tempat tinggal, jenis kelamin, umur, dan kebudayaan. Selanjutnya, macam-macam konsumsi itu terbagi dua. Yang pertama itu ada konvensional, dan yang keduanya itu ada menurut Islam. Nah, konsumsi langsung adalah barang yang jasa dibeli untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa itu dibeli untuk memenuhi kebutuhan saat itu juga. Nah, yang kedua ada konsumsi cepat. Konsumsi cepat mengacu pada barang-barang yang bertahan dalam waktu singkat. Yang ketiga ada konsumsi lambat. Konsumsi lambat terdiri dari barang-barang yang tak lama, seperti bangunan ataupun properti, ya kayak rumah, mobil ataupun yang lain-lain. Nah, selanjutnya konsumsi produktif. Konsumsi produktif itu ada barang dan komoditas dalam kategori ini digunakan untuk membuat produk lain atau melengkapi suatu bentuk. Nah, selanjutnya itu pemborosan. Pemborosan mengacu pada barang-barang yang menghasilkan limbah besar selama atau setelah pembelian. Nah, menurut Islamnya itu yang pertama ada prinsip halal. Untuk ayat atau hadis dari prinsip halal ini dari hadis riwayat Muslim yang bunyinya itu innallaha thayyiban la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Menurut hadis riwayat Muslim. Tafsirannya ini, hadis ini menegaskan bahwa Allah hanya menerima yang halal dan baik dalam konteks konsumsi. Ini berarti setiap makanan atau minumannya yang kita konsumsi harus diperoleh dengan cara yang sah dan halal. Prinsip ini mengajarkan agar kita menghindari segala yang haram dan hanya mengonsumsi makanan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua itu ada prinsip kebersihan dan menyehatkan. Ayatnya itu dari surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai kalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, untuk hadisnya yang berbunyi innallaha la yuhibbul fahasyata walas syababa wa innallaha yuhibbu ayyuta'amala finna dofati wa yahubbu ihtama ma bisihati. Sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan kasar dan mencela, dan Allah menyukai kebersihan serta perhatian terhadap kesehatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tafsirannya, hadis ini mengajarkan bahwa dalam konsumsi kita harus memperhatikan kebersihan, baik itu dalam hal makanan maupun alat makan. Allah mencintai orang yang menjaga kebersihan dan selalu memperhatikan kesehatan tubuh, termasuk memilih makanan yang menyehatkan. Menjaga kebersihan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam agar tumbuh tetap sehat dan bugar dalam beribadah. Yang terakhir itu ada hadis dari prinsip kesederhanaan yang bunyinya adami wa asara min batnihi hasbubni adama laku matu yukimna sulbah fa in kana la mahata fasalusu li ta'amihi wasulusu li sarabihi wasulusu li nafasihi. Tidak ada wadah yang lebih buruk diisi oleh anak Adam selain perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan yang dapat menguatkan punggungnya. Jika ia harus makan, maka hendaknya sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Tafsir ini mengajarkan hadis ini mengajarkan prinsip kesederhanaan dalam konsumsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan agar kita tidak berlebihan dalam makan ataupun minum. Seharusnya kita cukup makan dengan porsi yang wajar agar tubuh tetap sehat dan kita bisa beribadah dengan baik. Prinsip ini mendorong kita untuk menghindari keserakahan dalam hal makanan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual. Adapun syarat-syarat konsumsi, yang pertama itu makanan harus diperoleh dari sumber yang jelas. Terus yang kedua, makanan harus bebas dari bahan-bahan haram seperti alkohol ataupun daging-daging babi, daging anjing. Terus yang ketiga itu makanan harus disimpan dengan baik. Dan yang keempat, makanan harus dikonsumsi dengan cara yang baik. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga video yang saya paparkan pada kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Saya Muhammad Baikir Ramdan, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.